Tidak semua villa di Bogor disewakan untuk liburan. Beberapa disiapkan untuk menunggu. Ada satu villa tua di kawasan Pegunungan Bogor yang setiap tamunya tidak pernah menginap sendirian. Meskipun mereka datang sendirian, warga sekitar percaya jika kamu membuka jendela villa itu setelah jam 2 pagi dan melihat ke arah hutan, jangan pernah menyebut apapun yang kamu lihat. Karena sekali kamu memanggilnya dengan mata, dia akan mengikutimu. Bahkan setelah kamu pulang. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Agar setelah menonton video ini, pengalaman di dalamnya tidak terjadi pada kita semua. Gunakan earphone dan pastikan kamu tidak menonton sendirian. Jika kamu sudah siap dan berani, bantu subscribe, like, dan tulis siap di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Mari, kita mulai. Villa itu berada di jalur lama, kawasan Puncak Bogor. Tidak tercatat sebagai villa populer. Tidak juga dipromosikan secara terang-terangan. Bangunannya besar, bergaya lama, dengan dinding putih yang sudah menguning, dan jendela-jendela tinggi menghadap langsung ke hutan pinus. Anehnya, villa ini selalu tersedia. Bahkan saat musim liburan panjang ketika villa lain penuh dipesan, warga sekitar jarang mendekat. Mereka menyebut tempat itu sebagai villa penunggu. Konon, villa ini dulu milik seorang pengusaha kaya yang membangun rumah peristirahatan untuk keluarganya. Namun suatu malam, seluruh anggota keluarga itu ditemukan meninggal tanpa luka, tanpa tanda kekerasan, dengan posisi duduk menghadap jendela. Sejak saat itu, villa ditutup. Tapi entah bagaimana, beberapa tahun terakhir, villa itu kembali disewakan, dan setiap orang yang menginap selalu melaporkan hal yang sama. Perasaan seperti sedang diawasi. Sekelompok teman memutuskan menyewa villa itu untuk liburan akhir pekan. Mereka menganggap cerita warga hanya mitos untuk menakuti pendatang. Satu-satunya pesan dari penjaga villa terdengar aneh. Kalau malam, jangan buka jendela yang menghadap hutan, dan jangan tidur di kamar paling ujung. Pesan itu ditertawakan. Malam pertama berjalan biasa, hingga sekitar pukul 2 pagi. Salah satu dari mereka terbangun karena mendengar suara langkah di lantai atas. Padahal, semua orang tidur di lantai bawah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia membuka jendela kamar, menghadap langsung ke hutan gelap. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu berdiri diam di antara pepohonan. Bukan bayangan, bukan manusia. Sesuatu yang berdiri terlalu tinggi, terlalu diam, dan terlalu sadar bahwa ia sedang dilihat. Sejak malam itu, villa berubah. Suhu ruangan menjadi dingin tidak wajar. Bau tanah basah dan daun busuk muncul dari sudut-sudut rumah. Pintu yang dikunci terbuka sendiri. Cermin kamar mandi berembun dengan bekas telapak tangan yang tidak sesuai ukuran manusia. Salah satu dari mereka mulai mimpi buruk. Setiap tidur, ia selalu bermimpi duduk di ruang tamu villa, menghadap jendela, ditemani sosok hitam yang berdiri di belakangnya. Yang paling mengganggu, jam di villa sering berhenti tepat jam 2:17. Dan ketika jarum jam bergerak kembali, selalu terdengar suara bisikan menyebut nama mereka satu persatu. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar. Seolah di villa itu tidak ingin mereka pergi. Dalam kepanikan, mereka menemukan sebuah ruangan terkunci di lantai atas. Di dalamnya, tersimpan foto-foto lama keluarga pemilik villa. Semua foto memperlihatkan hal yang sama. Sosok hitam berdiri di balik jendela. Menurut cerita lama, pemilik villa pernah membuat perjanjian dengan penghuni hutan demi kekayaan dan keselamatan keluarganya. Namun perjanjian itu dilanggar. Dan sebagai gantinya, seluruh keluarga harus menjadi penjaga villa. Mereka tidak benar-benar mati. Mereka menunggu, dan setiap tamu yang datang dipilih untuk menggantikan. Satu persatu mereka mencoba kabur sebelum matahari terbit. Namun jalan menuju keluar selalu membawa mereka kembali ke villa. Hingga salah satu dari mereka menghilang, tanpa suara, tanpa jejak. Dan pagi harinya, hanya 3 orang yang berhasil keluar. Tubuh mereka selamat. Tapi sejak saat itu, mereka tidak pernah bisa tidur dengan jendela terbuka. Karena setiap jam 2:17, mereka selalu mendengar ketukan pelan dari arah hutan. Jika suatu hari kamu menyewa villa di Bogor, dan merasa ada yang berdiri di balik jendela kamarmu, jangan menoleh terlalu lama. Karena tidak semua penunggu villa menetap di sana. Sebagian ikut pulang bersama tamunya.